warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, karena tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nama saya Kailah Hamamah dari SD Al-Irsyad Al-Islamiyah Malang. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat para dewan juri, yang terhormat para bapak ibu guru, serta para tamu undangan yang kami cintai. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan seluruh rahmat dan hidayahnya kepada kita. Sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Di hari yang cerah dan penuh rahmat ini, izinkan Kailah memberikan sedikit tausiah singkat yang bertemakan menuntut ilmu. Saudara-saudara muslim yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui, manusia lahir di dunia ini dalam keadaan tidak berilmu. Maka dalam pandangan Islam, umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatu ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik itu muslim laki-laki maupun perempuan. Dengan ilmu, manusia dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal dan mana yang haram. Hidup tanpa ilmu bagaikan malam tanpa rembulan. Hidup tanpa ilmu bagaikan rumah tanpa lentera. Hidup tanpa ilmu bagaikan sayur tanpa garam. Hambar saudara-saudara muslim yang dirahmati Allah. Begitulah pepatah mengatakan. Karena ilmulah yang membedakan manusia dengan hewan. Bahkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan pada wahyu yang pertama, yaitu Iqra, yang artinya bacalah. Mengapa pada wahyu yang pertama kita diperintahkan untuk membaca? Bukan perintah untuk sholat, bukan perintah untuk puasa, bukan perintah untuk zakat, bukan perintah untuk pergi haji. Ini menunjukkan bahwa sebelum kita beramal atau beribadah, kita wajib berilmu. Saudara-saudara muslim yang dirahmati Allah, menuntut ilmu akan membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia, maka tuntutlah ilmu. Dan barang siapa menginginkan kebahagiaan akhirat, maka tuntutlah ilmu. Dan barang siapa menginginkan kedua-duanya, maka tuntutlah ilmu. Menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu. Saudara-saudara muslim yang dirahmati Allah, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu besar bagai mengukir di atas air. Marilah saudara-saudara muslim yang dirahmati Allah, kita menuntut ilmu untuk bekal kita di dunia dan di akhirat, dan hanya untuk selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian tausiah singkat dari Kailah. Jika ada salah, hanya milik Kailah. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Irian Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Ramai sungguh bulan corona, sungguh segar air kelapa. Salam undur diri dari Kailah. Kapan-kapan moga berjumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, saya Ajwaz Zakir Fuadi dari MI Ma'arif Nurul Hasan Singgahan Pulung Ponorogo akan berdakwah dengan tema Rasulullah sang penyempurna akhlak. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhir serta banyak berzikir kepada Allah. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu an juga disebutkan, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadirin hadirat rahimakumullah, agama Islam melalui Rasulullah telah mengajarkan adab atau akhlakul karimah kepada umatnya, tidak hanya dalam satu bidang saja, melainkan dalam segala bidang. Lengkap, paket komplit, paket spesial. Rasulullah SAW juga menjadi contoh dalam berkeluarga, menjadi pendakwah, menjadi guru, menjadi bisnisman, menjadi politisi, panglima perang, dan lain sebagainya. Jadi sangat pantas jika Allah menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan bagi umat manusia. Dalam syair Burdah disebutkan, Muhammadun basyarul kal basyari. Muhammadun basyarul kal basyari. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Muhammad seorang manusia, namun bukan manusia biasa. Muhammad seorang manusia, namun bukan manusia biasa. Dia laksana permata di antara bebatuan biasa. Dia laksana permata di antara bebatuan biasa. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di antara kisah Nabi sebagai sang penyempurna akhlak, suatu ketika setelah Nabi wafat, Khalifah Abu Bakar bertanya pada putri Nabi tentang rutinitas apa yang biasa dilakukan Nabi dan belum ia lakukan. Sang putri Fatimah pun menjawab bahwa sang ayah setiap paginya pergi ke pasar untuk membeli roti dan menyuapi pengamis gelandangan tua buta. Keesokan harinya Abu Bakar pergi ke pasar untuk membeli roti dan menyuapi pengamis gelandangan tua buta yang dimaksud Fatimah. Saat menyuapi, Abu Bakar kaget. Ternyata pengamis buta tersebut memaki-maki Nabi Muhammad. Dengan terpaksa dan berat hati, Abu Bakar tetap menyuapi pengamis buta tersebut. Abu Bakar kembali kaget melihat roti yang disuapkannya malah disemburkan ke tanah. Karena penasaran, Abu Bakar bertanya, "Kenapa kau buang rotinya, wahai Pak Tua? Kamu bukan orang yang biasa menyuapiku. Orang yang biasa menyuapiku dengan penuh kelembutan. Bahkan rotinya dilembutkan dulu melalui mulutnya karena ia tahu gigiku tak lagi sempurna," protes si buta tersebut. Akhirnya dengan menarik nafas panjang, Abu Bakar mengatakan bahwa orang yang biasa menyuapinya setiap pagi
lagi dengan penuh kelembutan adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah wafat. Orang yang dibenci si buta sepanjang harinya mendengar berita Nabi wafat, si buta pun tersentuh hatinya dan memeluk Islam. Ya, inilah akhlak Nabi Muhammad yang membalas setiap orang yang membencinya dengan kasih sayang. Kita harus ingat bahwa Islam tidak butuh pujian dan tidak akan hancur karena cacian manusia. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam kehidupan berkeluarga, meskipun beliau menjadi kepala negara, sedikit pun beliau tidak pernah gengsi untuk membantu urusan rumah tangga. Dalam bidang dakwah, Rasulullah selalu mengedepankan budi pekerti, keluhuran budi pekerti dalam syiar Islam. Dalam bidang perniagaan, Rasulullah memulai sejak umur 9 tahun. Dalam berbisnis, Rasulullah sangat jujur, bahkan beliau mendapatkan gelar Al-Amin yang dapat dipercaya kejujurannya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Lantas, pantaskah jika kita mengidolakan seseorang selain Rasulullah? Sungguh, Nabi Muhammadlah sosok yang paling pantas untuk kita idolakan. Sosok yang sangat sempurna, begitu mulia akhlaknya. Sosok yang bisa mengantarkan kita ke jalan agama yang benar. Dan beliaulah yang nanti akan memberi kita syafaat kelak di yaumul qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Sholatan wa salaman ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman dan ihsan, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh berkah. Sholawat serta salam tetap tercurah kepada seorang tokoh revolusioner, the first and the best man, seorang pemimpin tanpa dasi, seorang guru tanpa sertifikasi. Beliau adalah kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, yaitu Nabi Yina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dewan juri yang terhormat, seluruh panitia pelangi 2021, serta semua sahabat Bildajil, semoga selalu dirahmati oleh Allah. Perkenalkan, nama saya Syifal Huda dari MIM 16 Banjarmati akan menyampaikan Bildajil ini dengan judul Hidup Kaya dengan Bersedekah. Dalam Quran surat Saba ayat 39, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Fahuwa khairur razikin. Yang artinya, katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan gantinya, dan Dia pemberi rezeki yang terbaik. Hayo, siapa yang ingin hidup kaya?
Dari ayat di atas sudah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan akan memberikan rezeki yang luar biasa bagi siapa yang mau membelanjakan dan menginfakkan hartanya di jalan Allah. Coba kita lihat, banyak orang di luar sana bekerja mati-matian agar bisa kaya. Jika sudah kaya, tak mau bersedekah karena takut miskin. Na'udzubillah. Takut miskin adalah godaan setan yang harus dihindari dan penyakit hati yang harus diobati. Haji Roman Irama berkata, yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Seseorang ingin kaya tanpa ada Allah di hatinya akan menghalalkan segala cara. Saat ekonomi sedang valid, cari uang sulit, hidup oke gak punya duit, hidup jadi morat-marit, tiap hari ngirit. Badan sering sakit, utang numpuk melilit, pikiran jadi sempit, terus ingin mencerit. Awas meski begitu rumit, jangan minta sama dedemit, apalagi bunuh diri pakai celurit. Sahabat Bildadri yang dirahmati Allah, meski sedekah terasa berat, yakinlah Allah akan menggantinya berlipat-lipat. Cukup sekian dari Syifa. Undur mangkola, wala tandur mangkola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wassalaman daimaini ala rasulillah, amma ba'du. Dewan juri lomba Pildacil yang arif bijaksana, abah umiku yang selalu setia, dan sahabat-sahabat baruku yang solih-solihah. Burung kenari terbang tinggi di awan, kancil melompat tak bisa terbang. Wahai sobat, salam perkenalan. Saya Kamalia Syanaha dari Anjuk Ladang. Dewan juri, pendidikan dan ilmu adalah investasi jangka panjang yang harus ditata, disiapkan, dan diberikan sarana juga peralatannya. Ajaran Islam dalam menuntut ilmu sesuai dengan program yang dikembangkan sekarang tentang kewajiban belajar, yaitu long life education. Maksudnya menuntut ilmu seumur hidup. Dewan juri yang saya hormati, alhamdulillah, di momen virtual ini bersama PGMI UIN Malang 2021, saya ingin mengingatkan semuanya bahwa semua orang wajib menuntut ilmu. Dewan juri yang dimuliakan Allah, ada 4 alasan kenapa ilmu sangat penting bagi kita semua. Di antaranya adalah yang pertama, ilmu adalah kekuatan. Yang dengan kekuatan itu kita dapat menguasai dunia. Yang kedua, dengan ilmu kita akan dapat hidup di dunia ini dengan selamat. Karena ilmu itu adalah cahaya yang akan menunjuki dan menerangi jalan kita. Seperti kata pepatah
pepatah Arab, al-ilmu nurun wa jahlun dhulamun. Artinya, ilmu itu adalah cahaya dan bodoh itu kegelapan. Yang ketiga, menuntut ilmu merupakan ibadah. Orang yang menuntut ilmu akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan perbuatannya termasuk berjuang di jalan Allah. Jikalau mati, maka matinya syahid. Dan yang keempat, orang yang menuntut ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Artinya, Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu beberapa derajat. Dewan juri dan sahabat-sahabatku yang berbahagia. Berdasarkan 4 alasan tersebut, akhirnya dapat saya simpulkan bahwa ilmu sangat penting dalam hidup ini. Karena dengan ilmu, kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Mari dengan modalnya dan mau belajar, insya Allah kita akan sukses dan bisa berbagi kebahagiaan pada orang tua, orang-orang terkasih di sekitar kita, dan persembahan untuk Indonesia tercinta. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ke pasar turi beli mukena, singgah di Bungurasi untuk bertaduh. Akhiru qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Hadratal mukarram, para alim ulama, para dewan juri yang saya hormati, tak lupa para sahabat-sahabatku yang saya sayangi. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak henti-hentinya kita haturkan kehadirat Ilahi Rabbi, Tuhan penguasa hati. Mudah-mudahan di hari yang baik ini Allah senantiasa meridhai segala kegiatan kita. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, seorang Nabi kekasih Allah yang tinggi martabat dan penuh rahmat, sebagai pemimpin umat dan pemberi syafaat di akhirat. Beliaulah baginda Rasul Muhammad SAW. Sallu alaihi. Sahabat-sahabat Pildatil sekalian, perkenalkan, nama saya Karimah Nur Sabrina dari Minupol Wijen Malang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hal yang sangat penting untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu akhlakul karimah. Sama seperti nama saya, Karimah, yang memiliki arti mulia. Orang tua saya memberi nama seperti itu karena mereka ingin anaknya menjadi orang yang mulia, terutama akhlaknya. Insya Allah. Ini berarti saya harus berusaha sekuat mungkin untuk menjadi orang yang berakhlak karimah sesuai panutan kita, Nabiullah Muhammad SAW. Karena beliau adalah panutan umat Islam yang sangat luhur budi pekertinya.
Sahabat Pindatin yang disayangi Allah, Allah telah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengarkan bagaimana rusaknya akhlak manusia jahiliyah sebelum kedatangan Rasulullah SAW. Karena rusaknya akhlak manusia saat itu, akhirnya Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk memperbaiki akhlak umat manusia. Seperti sabda Rasulullah dalam sebuah hadis, "Innamal bu'itsu liutamimma makarimal akhlak," yang artinya, tidaklah sekali-kali saya diutus oleh Allah kecuali hanya satu, untuk menyempurnakan akhlak, untuk membangun akhlak umat manusia. Hadis riwayat Bukhari. Allah juga menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Shadaqallahul azim. Artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, sebagai umat Islam, kita harus selalu berbuat baik dengan sesama, seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW di setiap tindakannya. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya, marilah berusaha seoptimalnya untuk memiliki akhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia merupakan modal utama dalam menjalani kehidupan yang aman, tentram, rukun, dan lain sebagainya. Karena Nabi bersabda, "Akhlaqon ahsanukum li ayya ahabikum min inna." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jika kita ingin dicintai Rasulullah, maka kita harus berakhlakon karimah dimanapun dan kapanpun. Seperti kata kakek saya, "Ajining diri sokolati lan budi," yang artinya harga diri seseorang tergantung pada ucapan dan akhlaknya. Di zaman sekarang, ucapan seseorang tidak melalui mulutnya saja, tetapi juga melalui jarinya. Betul nggak? Betul. Hati-hati teman yang menggunakan media sosial, karena tulisan kita di media sosial mencerminkan akhlak kita. Jangan sampai tulisan kita menyebabkan bertengkaran dengan orang lain. Dengan adanya HP, TV, ataupun alat komunikasi lainnya, banyak anak yang suka marah-marah dengan orang tuanya, suka menunda-nunda sholat, mengajinya bermalas-malasan. Astaghfirullahaladzim. Oleh karena itu, marilah sejak dini kita tanamkan nilai-nilai akhlakul karimah agar hidup ini damai, nyaman, dan indah. Mudah-mudahan negara Indonesia ini dijauhkan dari segala bencana dan musibah. Dan menjadi negara yang aman, damai, makmur, dan sejahtera. Insya Allah. Amin. Marilah sama-sama kita bersolawat kepada Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad SAW agar kita mendapatkan berkah dan syafaatnya di akhir kelak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sallu alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'at karomi. Semoga dengan ceramah saya ini bukan hanya sekedar lomba, akan tetapi bisa membuat saya dan teman-teman semua selalu menjaga dan melatih akhlak kita, agar kita semua menjadi umat yang berakhlakul karimah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih segala perhatiannya. Unzur maqalah wa tanzur maqalah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beserta sahabatnya. Alhamdulillah, kita menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mempunyai akhlak mulia. Allah berfirman di surat Al-Ahzab ayat ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Teman-teman, Rasul itu baik ke semua orang, termasuk orang Yahudi. Saat itu Rasulullah menuju Ka'bah, melewati lorong menuju Ka'bah. Lalu Rasulullah dipanggil sama orang Yahudi, "Ya Muhammad." Dan Rasulullah menengoknya. Saat Rasulullah menengok, Rasulullah diludahi sama orang Yahudi itu. Setiap kali Rasulullah melewati lorong menuju Ka'bah, Rasulullah suka diludahi. Dan Rasulullah melewati lorong menuju Ka'bah lagi, dan Rasulullah bingung, kok tidak ada yang meludahinya lagi. Dan Rasulullah bertanya orang di sekitarnya, "Kemana orang yang suka meludahiku? Dia lagi sedang jatuh sakit." Dan Rasulullah menuju ke pasar untuk membeli buah-buahan dan makanan untuk menyenguk orang Yahudi itu. Saat itu Rasulullah sudah sampai depan rumahnya. Rasulullah mengetoknya. Tok, tok, tok. "Siapa itu?" "Muhammad." "Muhammad siapa?" "Muhammad Rasulullah." Dan pintunya dibukakan sama orang Yahudi itu. Saat dibukakan, orang Yahudi itu bertanya, "Mengapa kau sini? Aku mendengarnya engkau lagi sedang jatuh sakit dan aku menjengukmu." Dan orang itu sedih melihat kebaikannya Rasulullah. Dan orang Yahudi itu mengatakan, "Tiada satupun yang menyengukku. Engkau orang yang pertama menyengukku. Padahal engkau yang ku sering sakiti." Dan orang itu masuk Islam, mengucapkan syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan akhirnya orang itu masuk Islam karena melihat sungguh kebaikannya Rasulullah. Teman-teman, sampai sini dulu ya. Mohon maaf kalau ada salah. Sebagai penutup, ayo kita salawat supaya mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika.
sambutan. Mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan di malam Jumat, baca surah Al-Kahfi, jangan lupa bersolawat. Jika kalian ingin selamat dan dilimpahi rahmat, jawab salam saya dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat nih. Ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Nah, izinkan saya untuk menyampaikan tausiah dengan judul Senyummu adalah sedekah. Senyummu adalah sedekah bagimu. Bismillah. Kalau kau suka bersedekah, angkat tangan. Siapa yang rajin bersedekah, angkat tangan. Harta yang bersedekah tidak akan berkurang, insya Allah berkah dunia akhirat. Takbir, Allahu Akbar. Teman-teman, ada yang tahu nggak apa itu bersedekah? Ya, benar. Sedekah adalah suatu kebaikan yang dikerjakan di jalan Allah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, takkan berkurang. Harta yang bersedekah akan bertambah, akan bertambah. Bagaimana dong kalau kita nggak punya uang, kita nggak bisa bersedekah dong? Nona, jangan bersedih ya, karena ada hadisnya loh. Bismillah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah, yang artinya adalah senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Jadi hadis ini mengajarkan kita bahwa hal kecil dan sederhana memiliki nilai yang sangat berharga dalam pandangan Islam, yaitu adalah senyuman. Senyuman dapat membuat seseorang sangat bahagia. Dengan sedikit menarik wajah dan bibir akan terciptalah senyuman yang sangat indah dan cantik. Senyuman adalah sedekah yang tidak berupa uang maupun harta. Dengan senyum kita bisa bersedekah setiap saat. Dalam hadis riwayat Tirmizi juga disebutkan bahwa Bunda Aisyah radhiyallahu anhu juga mengatakan, aku tidak pernah melihat seseorang mempunyai senyuman yang sangat terbanyak selain Rasulullah. Jadi teman-teman, kita harus bersenyum setiap hari, sedekah senyum sama abi, umi, kakak, adik, teman-teman sekolah, teacher, dan saudara sesama muslim ya. Sekian dulu ya tausiahnya ya.
waktu, kita lanjut lagi. Dan jangan lupa tersenyumlah. Apakah kalian sudah tersenyum hari ini? Sudah. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Salwa dari SD Muhammadiyah 9 Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yaitu agama Islam. Para hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Menuntut Ilmu. Menuntut ilmu adalah wajib bagi umat Islam. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW menyuruh umatnya untuk menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat." Artinya, mencari ilmu itu wajib atas setiap orang Islam, laki-laki atau perempuan. Sejak kapan kita menuntut ilmu? Dalam ajaran Islam, seseorang dituntut untuk menuntut ilmu sejak dalam buayan hingga masuk liang lahat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi." Artinya, tuntutlah ilmu itu sejak dalam buayan hingga masuk liang lahat. Ajaran Islam dalam menuntut ilmu sesuai dengan program yang dikembangkan sekarang tentang kewajiban belajar, yaitu long life education. Maksudnya menuntut ilmu seumur hidup. Tetapi dalam Islam, seseorang di samping belajar ilmu dan teknologi atau disebut dengan iptek, juga harus diiringi dengan iman dan takwa atau yang disebut dengan imtak. Sebab jika hanya ilmu pengetahuan saja, seseorang bisa menjadi bebas hingga akhirnya membuat dia sesat. Namun, jika ilmu pengetahuan diiringi dengan iman dan takwa, insya Allah akan bermanfaat baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat. Mengapa kita harus menuntut ilmu? Apa gunanya menuntut ilmu? Di sini saya akan menjelaskan setidaknya 5 alasan mengapa kita harus menuntut ilmu. Yang pertama, kita menuntut ilmu agar pandai, agar tak bisa ditipu oleh orang, agar dapat memimpin bangsa dan negara ini dan baik. Ilmu adalah kekuatan, yang dengan kekuatan itu kita dapat menguasai dunia. Lihatlah negara-negara yang telah maju oleh teknologi seperti Amerika, Jepang, Jerman, dan lain-lain. Sebab mereka telah menguasai ilmu dan teknologi, mereka dapat menguasai dunia. Sejarah telah memberikan pelajaran yang berharga bagi kita, yaitu sebab kebodohan kita. Kita telah dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad dan Jepang 3,5 tahun. Yang kedua, dengan ilmu kita akan dapat hidup di dunia ini dengan selamat. Karena ilmu adalah cahaya yang akan menunjukkan dan menerangi jalan kita. Seperti kata pepatah Arab, ilmu itu cahaya dan bodoh itu kegelapan. Yang ketiga, dengan perkembangan ilmu dan teknologi dapat membantu pekerjaan kita. Seperti dengan ditemukannya komputer, mesin fotokopi, dan lain-lain yang dapat membantu kita dalam membuat surat. Yang keempat, orang yang menuntut ilmu akan mendapatkan pahala dari Allah SWT dan perbuatannya akan termasuk berjuang
di jalan Allah. Jikalau mati, maka matinya akan syahid. Dan yang terakhir, orang yang menuntut ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pidato saya tentang menuntut ilmu, semoga bermanfaat baik bagi saya dan bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya
Jadikan Rasulullah panutan kita. Jangan artis yang suka pamer aurat, apalagi kids zaman now yang demen niruin jogetan-jogetan viral di TikTok. Ya kan? Ayo ngaku. Oke guys, sekaranglah saat yang tepat bagi kita untuk memulai meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara menjadikan Rasulullah sebagai cermin akhlak kita? Kita sebagai anak yang soleh-solehah bisa meneladani ketamaduan Rasulullah dimulai dengan hal yang paling sederhana sekalipun. Kalau lewat di depan orang yang lebih tua, bungkukkan badan dan jadilah anak yang sidik, berkata benar, fatona, cerdas, dan amanah dapat dipercaya. Selain itu, kita juga bisa meneladani baginda Rasulullah sebagai anak yang jujur, berbakti kepada orang tua, dan mencintai sesama. Sebelum ditutup, yuk nyanyi bareng Kak Nabil. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Rasulullah panutan kita, taatilah semua perintahnya, teladani akhlak baiknya, perbanyaklah sholawat padanya. Wal afwu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para dewan juri yang saya hormati dan sahabat-sahabat dai yang senantiasa menemani. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak kenal makanya tak sayang, tak sayang makanya tak cinta. Izinkan saya untuk berkenalan. Nama saya Muhammad Tafizul Muhammad Al-Hikam dari Lembaga MI Maslak Buta. Puji syukur mari kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat beribu-ribu, terutama nikmat sehat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini saya akan menyampaikan pidato dengan judul akhlak yang mulia. Para hadirin yang berbahagia, pernahkah kalian mendengar lagu yang satu ini? Perhiasan manusia bukan emas permata dan bukan harta benda, tapi akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah merupakan sebuah kunci untuk terwujudnya kehidupan yang damai dan tentram. Jika kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ini, hal yang paling mendasar adalah pendidikan. Pendidikan moral amat dibutuhkan di kalangan pelajar. Sebagai penerus bangsa, etika dan moral selayaknya
sekeliling kita yang begitu menaruh harapan besar terhadap diri kita. Wujudkanlah segala apa yang kita inginkan dengan segala apa yang kita miliki. Salah satunya adalah akhlak mulia, sebagaimana yang dicontohkan baginda besar Rasulullah Muhammad SAW. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat khilaf dan tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ma'aridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdu wa syukrulillah, hamdan ila khoya wa syukru ila nihaya. Allahumma sholli ala habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Dewan juri yang bijaksana, hadirin yang cerah wajahnya, saya yang rupawan wajah dan insya Allah akhlaknya juga ingin menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Lebih Sabar Thalabul Ilmi dalam surah Al-Qasas ayat 80 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yulaqaha illas sabirun, yang artinya adalah dan tidak diperoleh pahala itu kecuali orang-orang yang sabar. Teman-temanku, pernahkah merasa lelah belajar? Pernah ingin marah sebab tidak bisa menjawab soal matematika? Pernah ingin menyerah sebab sulit ucapkan bahasa Inggris? Kawan-kawan tidak sendiri, saya juga mengalaminya. Tidak perlu merasa sedih, apalagi mengatakan diri sendiri bodoh. Sebab dalam menuntut ilmu pastilah jalannya tidak akan selalu mudah. Perlu usaha, perlu berkorban, dan tentunya perlu stok sabar yang sangat banyak. Tatkala mengalami kesulitan dan kehambatan belajar, hendaklah kita bersabar dan jangan berputus asa terlebih dahulu. Tahukah kalian bahwa sabar adalah resep manjur untuk memulai belajar setelah lelah thalabul ilmi? Salah satu ilmuwan barat menyatakan bahwasanya thalabul ilmi adalah sebuah aktivitas yang ekstra berat, di mana hati harus merasakan, otak harus memikirkan, raga harus mempraktekkan, dan tentunya bertahan dari segala godaan setan akhir zaman. Apa aja tuh godaannya? Yang pertama, pastinya bermalas-malasan. Kebiasaan ini sudah pasti pernah kita alami. Mau buka buku, nanti aja deh. Mau ngerjain PR, bentar, 5 menit lagi. Yang ujung-ujungnya malah nggak jadi ngerjain. Yang kedua, kebiasaan satu, kalau mau belajar ada aja godaannya. Contohnya, mau buka buku, ibu ngetok pintu. Dok, mau ibu obatin cemilan apa? Tergiurkan. Kebiasaan dua, HP diletakkan di dekat kita pas belajar, yang mengakibatkan pengen nyerah aja sama belajar. Belajar itu bisa dibaratkan dengan memanjat pohon kelapa. Semakin tinggi kelas, semakin tinggi memanjat pohon. Semakin kencang angin tertiup, semakin banyak rintangan yang dirasakan. Namun apabila sudah mencapai hasil, semua kesusah payahan tinggal kenangan. Kesabaran dalam thalabul ilmi bukan hanya untuk siswa, melainkan guru dan juga orang tua yang membiayai, mendoakan, dan harus merelakan anaknya berjuang ke dalam segala cobaan selama thalabul ilmi. Semakin ridho dan sabar orang tua, semakin sukses anaknya. Namun penderitaan menuntut ilmu belum ada apa-apanya daripada perkataan Imam Syafi'i. Jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan. Ada di sini yang tahan bodoh? Tidak kan pastinya. Teman-temanku,
itu tidak mudah, apalagi istiqomah. Harus bismillah, kepada Allah kita pasrah, bersusah payah melawan rasa gundah, melawan rasa lelah, bertahan walau tak betah, tidak mudah goyah, semangat tidak patah, terus pantang nyerah, terus melangkah, terus berkiprah, thalabul ilmi fi sabilillah, agar tercapai hasil yang indah. Semua terbayar sudah, tinggal menikmati hasilnya. Diri guru, ayah, ibu, muah. Sekian tausiah singkat saya. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Undur maqalah walatan sama kola. Akhir kalam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, teman-teman seperjuangan dan hadirin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur marilah kita gaungkan dalam hati kepada Ilahi Rabbi yang telah menaburkan rahman dan rahmatnya kepada kita sehingga kita masih bisa menghirup udara secara gratis tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai guru besar kita dalam berperilaku dan bersyukur kepada Allah. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan bawakan pidato yang berjudul Adab kepada Guru. 2, 3 makan sayur gulai. Mari kita mulai. Siapa yang ingin jadi orang sukses? Siapa yang ingin jadi orang yang bermanfaat? Ayo, siapa? Angkat tangannya. Saya punya resepnya. Dengarkan ya. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim disebutkan adab mencari ilmu itu ada 6. Yang pertama, cerdas. Kedua, semangat. Ketiga, sabar. 4, biaya. 5, bimbingan guru. Dan yang keenam, waktu yang lama. Let's talk about bimbingan guru. Apakah karena guru pintar? Oh, tidak. Karena ada Google yang lebih canggih daripada guru. Oke Google, apa yang dimaksud dengan tahi lalat? Menurut Halodoc, tahi lalat merupakan bintik kecil berwarna coklat, agak kehitaman dan terletak di atas permukaan kulit. Jadi, mengapa bimbingan guru masuk ke dalam resep kesuksesan? Dalam sebuah dalil dikatakan, I'lam bi anna talibal ilmu la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'dimil ilmi wa ahlihi wa ta'dimil ustadi wa tauqirihi. Ketahuilah, sesungguhnya orang yang mencari ilmu itu tidak akan memperoleh ilmu dan kemanfaatannya kecuali dengan memuliakan ilmu beserta ahlinya dan menghormatiku.
Sebegitu jelasnya dalil tersebut menjelaskan bagaimana kita harus berperilaku kepada guru kita jika ingin memiliki ilmu yang bermanfaat. Ada sebuah kisah yang bisa kita ambil hikmahnya tentang bagaimana ketawaduan seorang murid yang mengantarkan ia pada kesuksesan, yakni tentang Nabi Musa yang ingin menimba ilmu kepada Nabi Khidir. Dalam Al-Quran dikisahkan, Nabi Khidir yang awalnya menolak karena Nabi Musa tidak akan sabar jika belajar dengannya, pun akhirnya menyetujui dengan syarat Nabi Musa tidak boleh bertanya hingga Nabi Khidir menjelaskannya sendiri. Namun pada perjalanannya Nabi Musa tidak sabar. 3 kali Nabi Musa bertanya tentang apa yang Nabi Khidir lakukan, sehingga Nabi Khidir memutuskan untuk berpisah dengan Nabi Musa. Hikmah dari kisah tersebut adalah seorang murid yang taat dan tawadu akan mendapatkan ilmu dan kesuksesannya. Sebaliknya, jika ia tidak mampu menghormati gurunya, maka Allah bisa menutup jalan ilmu tersebut sehingga seorang murid tak akan menggapai kesuksesan. Jadi teman-teman, sing manut nggih sama bapak dan ibu guru yang sopan, baik perkataan dan perilaku, agar ridha Allah selalu mengalir pada setiap ilmu yang kita dapatkan. Saya doakan kita semua yang ada di sini menjadi orang yang sukses dan bermanfaat. Amin. Demikian tadi pidato saya, panjang kali lebar, mungkin ada kesalahan yang tak saya sengaja. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur panjang, semoga kita berjumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.